Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Selanjutnya Ustadz, Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang akan ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, penyimak dan juga pendengar live interaktif dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kembali berjumpa dalam program live interaktif Fikih Ibadah. Sore hari ini pendengar dan juga pemirsa, insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA selama kurang lebih 1 jam ke depan pada kesempatan sore hari ini. Dan seperti biasa juga, Anda bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan yang mungkin tidak lama ini untuk bisa bertanya interaktif secara langsung, ngobrol langsung dengan Ustadz. Kita buka 2 jalur. Yang pertama, Anda bisa manfaatkan telepon via aplikasi WhatsApp yang tentunya lebih murah dan terjangkau. Silakan hubungi kami di 0821 706087. Atau juga bisa melalui telepon di kode area kota Jember 033154460087. Bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan via chat, kita juga fasilitasi. Anda bisa akses website kami di www.dewanfatwa.com. Dan sore hari ini kita live dari studio Fatwa TV Jember. Sudah bersama kami Ustadz Anas. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak berjumpa Ustadz ya. Iya betul, Masya Allah ini. Kayaknya Mas Nizar juga di Jember-Jember aja kan? Enggak? Di Jember aja Ustadz. Masya Alhamdulillah. Allah. Tapi Masya Allah. sibuk ya, masing-masing sibuk dengan Jember kegiatan. bagian timur, antum bagian barat Ustadz. Kita bertemu di tengah-tengah Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah mulai liburan Ustadz ya, STDI sekarang. Kita baru selesai UAS pekan kemarin ya. Jadi kalau mahasiswa sudah libur, tapi kalau staf dan dosen itu masih sepekan lagi kita menyelesaikan koreksi input nilai dan sebagainya, baru pekan besok baru libur. Oh, Masya Allah, masih ada waktu 1 minggu ke depan Ustadz ya. Betul ya. Baik Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz ya. Barakallahu. Taib, sore hari ini kita juga berkesempatan menyapa beberapa rekan media yang juga turut merilai program live interaktif Fatwa TV. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio Al-Hikmah AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan juga Radio Dai Tengaran, serta media-media lainnya. Sore hari ini sebelum kita bacakan pertanyaan yang sudah kami terima melalui meja redaksi kami, kita akan dengarkan bersama satu nasihat pembuka sore hari ini dalam live interaktif Fikih Ibadah. Nah, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah quote ya, atau ucapan yang terkenal dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 241 Hijriah. Dan beliau adalah pendiri mazhab Hambali sebagaimana kita kenal bersama. Dan quote atau ungkapan dari beliau ini terkait dengan urgensi ilmu bagi seorang muslim. Beliau mengatakan, "An-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wasyarab. Wa dhalika li'anna al-insan yahtaju ila at-ta'ami wasyarab fil yawmi marratan aw marratain wa hajatuhu ila al-ilmi bi'adadi anfasihi." Orang-orang lebih membutuhkan ilmu dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena seseorang itu butuh makan dan minum dalam sehari sekali atau 2 kali. Beliau mengungkapkan demikian. Beliau mengungkapkan demikian, kebutuhan seseorang terhadap makan dan minum itu sekali 2 kali dalam 1 hari. Ya kalau nambah ya mungkin sampai 3 kali makannya. Ya, minumnya mungkin lebih banyak, tapi makannya 2 kali atau 3 kali saja. Sedangkan kebutuhan dia terhadap ilmu itu sebanyak jumlah nafasnya. Jadi dalam setiap nafas ya, dia membutuhkan ilmu.
Nah, ini adalah sebuah ungkapan yang masyhur dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang menunjukkan urgensi dan pentingnya ilmu bagi setiap muslim. Maka hendaknya nasihat ini bisa membangkitkan semangat kita dan mengingatkan kita kembali untuk terus menimba ilmu, menambah wawasan kita tentang keislaman, sehingga ibadah kita semakin baik dan kita semakin bisa total dalam ubudiyah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, wafikum barakallah. Terima kasih atas satu nasihat pembuka di kesempatan sore hari ini berkaitan dengan kebutuhan manusia akan ilmu ternyata jauh lebih utama Ustaz ya. Betul, seperti itu. Jadi kalau kita Masya Allah digambarkan lebih penting daripada makanan dan minuman. Padahal kita lihat bahwa ada orang yang sampai berpendapat bahwa hidup untuk makan Ustaz. Ya betul, subhanallah. Nah ini berarti kan dan kebutuhan kita juga mengenal ya. bahkan makan dan minuman itu kan dianggap sebagai kebutuhan primer ya, kalau kita iya, menyebutnya. Tapi betul. ada yang lebih penting dari itu, yaitu Ilmu, Ustaz, ya. kebutuhan terhadap ilmu. Oke, Masya Allah. Tapi sore hari ini menjadi salah satu kebutuhan kita untuk belajar, yakni ilmu agama yang kita akan sama-sama simak insya Allah selama beberapa menit ke depan. Baik, ada yang ingin bertanya sore hari ini, kita akan buka jalur telepon. Dari Bukit Tinggi sebagai penelpon pertama dan pembuka sore hari ini ada Ibu Daswarti. Fatwa TV, Assalamualaikum. Iya, Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Ya, silakan satu pertanyaan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ya, pertanyaannya. Ustadz. Ya silakan Ibu. Ya, pertanyaannya tuh begini Ustadz. Kita selama hamil dan menyusui gitu ya, kondisi kita tuh tidak memungkinkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan gitu kan. Nah itu bagaimana menghitungnya Ustadz gitu kan, anak kita 4 gitu, selama 4 anak ini kita tidak ada puasa-puasa gitu Ustadz. Oke, ya. Iya, dari awal berarti tidak pernah mengganti Ibu ya? Sudah ada mengganti Ustadz. Waktu itu Bunda itu ikut puasa Daud. Jadi Bunda ikut puasa Daud dengan niat maksudnya mau kada puasa dan puasa Daud sekalian. Terus kata bapak Bunda, oh nggak boleh, kata bapak Bunda, ganti dulu puasanya yang benar, katanya gitu. Nggak boleh ikut puasa Daud, katanya begitu. Jadi bagaimana yang benarnya, yang benar sesuai tuntunannya gimana Ustadz? Cara menggantinya berapa apabila memang Ibu tidak mengetahui jumlah hutang yang ditinggalkan berapa gitu Ibu ya? Iya. Ya, baik. Iya, terima kasih Ibu Daswarti di Bukit Tinggi sudah bertanya dan bergabung sore hari ini. Barakallahu fikum. Baik Ustaz. Bagaimana solusinya Ustaz? Ya, baik. Jadi kalau seorang ibu yang hamil atau menyusui itu tidak berpuasa, meninggalkan puasa Ramadan karena faktor dia tidak mampu untuk berpuasa. Jadi kalau meninggalkan puasanya itu adalah karena dia tidak mampu untuk berpuasa, maka para ulama sepakat bahwasanya kewajiban dia adalah mengqadha puasanya. Dan berlaku baginya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan perjalanan kemudian dia tidak berpuasa, maka hendaknya dia mengganti di hari yang lain. Hendaknya dia mengganti di hari-hari yang lain. Redaksi ayatnya sedemikian rupa sehingga para ulama menilai dan menganggap wanita yang hamil atau menyusui tadi sebagai orang yang sakit. Karena faktor penyebabnya adalah dia tidak mampu untuk berpuasa. Kalau dia puasa maka dia menjadi lemas, tidak kuat, berarti dia sakit. Dan jika kondisinya seperti itu maka ini adalah hukum yang disepakati oleh para ulama. Adapun kalau dia meninggalkan puasa Ramadan karena dia khawatir akan kesehatan janinnya atau anak yang dia susui. Jadi dia meninggalkan puasa bukan karena dia tidak mampu atau lemas, tapi dia mampu, hanya saja dia mengkhawatirkan kondisi
janin atau anak yang disusui. Maka kondisi yang seperti ini yang diperselisihkan di antara para ulama. Ada sebagian yang berpendapat bahwasanya kewajibannya tetap mengqadha, dan ada sebagian lagi yang berpendapat ya, bahwasanya kewajibannya adalah cukup dengan membayar fidyah saja. Nah, jadi pendapat yang membolehkan membayar fidyah saja ini untuk kondisi ini adalah pendapat sebagian ulama ya, untuk kondisi di mana dia meninggalkan puasanya karena kekhawatiran terhadap janin atau terhadap anak yang dia susui. Ya, adapun kalau dia meninggalkan puasa ya karena dia sendiri yang tidak mampu, dia sendiri yang lemah, yang tidak kuat, maka para ulama sepakat bahwasanya dia wajib untuk mengqadha. Ya, hanya saja qadhanya ini adalah fleksibel ya, dalam arti sampai dia mampu nanti. Kapan mampunya? Ketika anak-anaknya sudah mulai besar ya. Memang ini terjadi pada beberapa wanita di mana dia untuk tahun yang lama ya, sampai 20 tahun ya, setiap tahun itu antara hamil atau menyusui. Nah, maka kalau masih belum bisa melakukannya karena hamil dan menyusui, maka dia bisa mengqadhanya di hari-hari yang lain ketika nanti anak-anaknya sudah besar barangkali dan dia tidak hamil lagi. Dan benar tadi apa yang dikatakan oleh bapak dari ibu penanya, bahwasanya dia harus menyelesaikan qadha dulu dan tidak boleh menggabungannya dengan puasa Daud. Karena masing-masing dari dua puasa ini memiliki maksud tersendiri ya. Puasa Daud itu puasa sunnah yang terbaik, sedangkan puasa qadha itu adalah puasa untuk mengganti puasa yang wajib ya. Jadi keduanya tidak bisa digabungkan. Ya, jadi seperti itu, ada dua kondisi yang harus kita pastikan. Apakah karena memang si ibu tidak mampu untuk berpuasa, maka hukumnya dia seperti orang yang sakit yang harus mengganti puasanya dengan dia qadha dengan kesepakatan para ulama, atau dia meninggalkan puasanya karena dia khawatir kondisi janin atau anak yang dia susui. Nah, jika demikian maka ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian berpendapat tetap diqadha, dan ada pendapat yang dipilih oleh cukup banyak ulama ya, juga oleh sebagian ustadz kita di Indonesia, itu cukup membayar fidyah saja ya. Jadi seperti itu, dan mungkin dari dua pembagian ini kita bisa melihat pada kondisi yang ketiga juga, yaitu ketika seseorang meninggalkan puasanya ya. Ada orang yang hamil atau menyusui, dia meninggalkan puasa karena dua-duanya. Jadi karena kondisi dia sendiri tidak kuat, kemudian janin atau anaknya juga mengkhawatirkan. Maka yang seperti ini hukumnya adalah sama dengan kondisi yang pertama. Ya, berarti yang kita kuatkan, yang kita buat dominan dan kita menangkan adalah kondisi dia sendiri. Ya, maka berarti dia wajib untuk mengqadha puasanya karena hukum dia adalah seperti orang yang sakit kemudian tidak bisa berpuasa. Ya, baik, jadi harus kita lihat ya Ibu seperti apa kondisinya ya. Kalau ingin mempraktekkan pendapat sebagian ulama yang cukup fidyah saja, maka harus dipastikan bahwasanya kondisinya adalah dia tidak berpuasa karena kekhawatiran akan anak atau janinnya, sementara dia sendiri kondisinya kuat dan mampu untuk berpuasa. Jadi seperti itu penjelasan rinci dari para ulama ya, semoga bisa dipahami oleh saudari penanya dengan baik. Taib, barakallahu fikum, ini menjadi hal yang mungkin banyak dialami Ustadz ya. Beliau baru tahu ketika melahirkan beberapa kali, baru tahu kalau ternyata itu wajib diganti Ustadz ya. Iya. Jadi tidak hanya cukup dengan membayar ganti saja Ustadz ya, fidyah saja Ustadz ya. Iya betul, ini seperti yang tadi ya, kalau kondisinya adalah karena kondisi dia sendiri yang tidak mampu, maka ini kesepakatan para ulama, tidak ada khilaf di situ. Maka dia harus mengganti, tapi alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hamba kecuali apa yang dia mampu, maka dia bisa bertahap ya, pelan-pelan saja untuk dicicil gitu, Ustaz, bisa ya? dicicil. Boleh, tidak harus dalam 1 bulan atau 1 tahun ya. Tapi dia bisa mencicilnya, dan bisa tadi dengan cara puasa Daud tadi itu. Tapi niatnya bukan puasa Daud, niatnya adalah untuk mengqadha ya, seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Dan Masya Allah ya, ini menunjukkan semangat untuk menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, tentu itu adalah ujian bagi Anda ya, para ibu yang hamil dan menyusui ya, ada kewajiban yang harus ditunaikan, maka kerjakanlah kewajiban itu dengan mengharap pahala
di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang akan membuatnya lebih ringan insyaallah. Masya Allah, nah, Ustaz ya. Tapi barakallahu fikum, untuk penanya tadi di Bukit Tinggi, kita geser ke penelpon kedua. Sore hari ini kita sapa dulu dari Sumatera Barat, ada Bapak Alam, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, izin bertanya Ustaz. Iya, silakan satu pertanyaan untuk Ustaz. Begini Pak, sewaktu salat tadi kan ya, saya kan sering terkena was-was bacaan salat saya itu salah gitu kan. Kalau seandainya saya tertinggal disebabkan perkara tersebut, apakah saya harus mengulanginya? Ya itu saja Pak. Sering was-was saat sholat? Ya sering was-was terus terulang-ulang itu. Kadang tertinggal gitu rukun itu kadang gitulah. Saat jamaah, Imam sudah saat turun, sholat saya jamaah ya. juga- Ya saat jamaah. Ya, salatnya tidak dikeraskan Pak ya, seperti salat Iya. zuhur ya. Baru sama kalau memang tidak sah saya ulang lagi. Enggak, maksudnya salat zuhur kan, salat yang tidak dikeraskan atau seperti salat Iya, salat- maghrib. Salat asar. Oh, salat Baru- asar. baru- Iya, baru baik, saja. iya, oke, baik. Baik, terima kasih Pak Alam di Sumatera Barat. Barakallahu fikum. Nah, Ya, ketika seorang muslim ya menjadi makmum dalam suatu salat jamaah dan salat tersebut adalah salat yang tidak dikeraskan bacaannya oleh imam seperti salat zuhur atau salat asar, maka si makmum ya wajib untuk membaca bacaannya sendiri. Dia membaca Al-Fatihah sendiri, membaca surat sendiri, ya kemudian juga zikir-zikir yang lain seperti zikir sujud, ya zikir ruku', zikir i'tidal, dia harus mengerjakan sendiri semuanya secara mandiri dan tidak boleh mengandalkan bacaan imam. Ya maka hendaknya seorang muslim mengingat hal itu. Ya. Jangan mentang-mentang dia sholat di belakang imam kemudian hanya ikut gerakan dan bacaan imam saja tanpa membaca apa yang menjadi kewajibannya. Ya seperti bacaan Al-Fatihah ini kan wajib ya, bahkan merupakan rukun dalam setiap sholat. Maka hendaknya dia pastikan bahwasanya ketika berdiri dia selesai bacaan Al-Fatihah. Ya kemudian karena penanya ya menyebutkan ya ada was-was yang mengganggu, maka ini yang harus diobati dahulu. Nah jadi pada dasarnya ya seorang muslim itu bacaannya sudah benar. Pada dasarnya seperti itu. Maka tidak perlu dia tidak perlu untuk meragukan tadi bacaan saya masih salah dan lain sebagainya ya, kecuali kalau memang betul-betul kita bisa memastikan kita memang lupa ya, misalnya di surat Al-Fatihah kita tidak membaca Alhamdulillah ya atau Ar-Rahmanir Rahim atau Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita yakin betul bahwasanya ada ayat yang tidak kita baca, maka berarti kita wajib untuk membaca ayat itu sehingga memastikan bahwasanya Al-Fatihah semuanya sudah dibaca. Adapun kalau hanya was-was, ragu-ragu, tadi sudah baca surat pertama atau belum? Sudah membaca ayat pertama atau belum ya? Ayat ketiga sudah dibaca atau belum ya? Yang kalau hanya keraguan maka Anda harus mengabaikan keraguan ini. Nah itu adalah bagian dari godaan setan. Nah ketika setan gagal untuk membelokkan langkah kaki Anda menuju masjid, maka dia mengganggu Anda di tengah-tengah sholat dengan cara seperti itu, membisikkan keraguan-keraguan. Maka seorang muslim harus tahu dan sadar tipu daya itu, maka dia tidak perlu mengikuti godaan setan. Abaikan saja. Ya, kalau nggak yakin, berarti bacaan Anda itu benar. Ya. Adapun kalau yang dimaksud adalah kesalahan dalam membaca, artinya mungkin kurang fasih, ya, atau mungkin sebagian hukum tajwid yang tidak ditunaikan dengan baik, maka ya seorang muslim melakukan apa yang dia mampu. Kalau memang kemampuan dia seperti itu, dia boleh untuk membaca semampu dia saja. Ya, jadi tidak perlu membebani diri, harus seperti Imam Fulan atau Imam B. Ya. Ya, Anda tidak punya kemampuan itu. Ya. Maka sebagai makmum, apa yang Anda baca itu sudah cukup. Ya, jadi tidak ada alasan ya untuk mengatakan bacaan saya masih belum cukup sehingga akhirnya diulang-ulang terus. Ya. Tapi kemudian kalau pernah terjadi ya, bahwasanya ada bacaan yang membuat dia ketinggalan ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang sholat, dia masuk ketika imam sudah hampir ruku' misalnya ya, maka kalau dia masih bisa menyelesaikan
ya menambah ya 3 detik, 5 detik ya menyelesaikan Al-Fatihahnya, maka nggak apa-apa diselesaikan dahulu. Baru kemudian dia ikut rukuk meskipun agak terlambat. Nah, kenapa? Karena surat Al-Fatihah itu rukun bagi setiap orang yang sholat. Maka dia harus tunaikan itu. Adapun kalau dia tidak bisa sama sekali karena memang waktunya sangat sempit, maka kewajiban itu menjadi gugur. Ya sudah, dia hendaknya segera rukuk bersama imam. Dan kalau dia misalnya masih membaca lagi dan hanya ketinggalan satu rukun saja, ya misalnya dia ketinggalan rukuk bersama imam, tapi masih bisa mendapati i'tidal bersama imam misalnya. Dia ketinggalan rukuk, ketika dia rukuk imam sudah bangun misalnya, maka ini belum batal sholatnya. Yang batal sholatnya menurut sebagian ulama adalah kalau dia ketinggalan 2 rukun. Dia misalnya menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya, kemudian rukuk dia ketinggalan, i'tidal dia ketinggalan, sampai imam akan berangkat sujud, ya akan turun untuk sujud, ya dia baru nyusul misalnya untuk rukuk. Maka berarti ini ketinggalan dua rukun. Nah, yang seperti ini yang membuat sholatnya batal ya menurut sebagian ulama, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama mazhab Syafi'i misalnya. Ya, jadi ketinggalan 2 rukun sholat. Adapun kalau ketinggalan 1 rukun sholat ini tidak dianjurkan, itu adalah sebuah kesalahan, tapi tidak sampai membuat sholatnya batal. Nah, jadi kalau itu hanya was-was saja, ya tidak ada keyakinan bahwasanya kita salah, maka abaikan. Ya kemudian kalau pernah dahulu ketinggalan sholat, ya tapi hanya ketinggalan 1 rukun, maka sholatnya tetap sah. Nah, yang batal adalah kalau sampai ketinggalan 2 rukun sholat, ya misalnya ketinggalan rukuk dan i'tidal sekaligus, ya maka berarti 2 rukun. Maka yang seperti ini yang membatalkan sholat kita menurut sebagian ulama. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk mengikuti imam. Ya. Jadi hendaknya imam diikuti dan jangan seenaknya sendiri, tidak sholat bersama imam dan mengikuti gerakan-gerakannya. Ya baik, seperti itu semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya di Sumatera Barat. Nah, Ustaz, tapi memang was-was sering lupa ini memang godaan setan saat sholat, Ustaz ya? Iya betul. Setan, dan bukan hanya dialami oleh beliau sebenarnya, Ustaz ya? Betul, orang-orang soleh pun juga digoda ya, diganggu karena ini sesuatu yang universal ya, semua umat Islam diganggu. Namun jangan dituruti gangguan itu. Jangan dituruti gangguannya. Yang tidak diganggu seperti yang disebutkan dalam hadis adalah orang-orang Yahudi yang mengaku bahwasanya mereka mengklaim bahwasanya mereka itu tidak diganggu dalam ibadah mereka. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya kalau ada pencuri ngapain dia maling di rumah yang bobrok katanya. Dia pasti akan mencuri rumah yang bagus, yang terjaga, mungkin rumahnya yang megah, yang mewah. Ya. Beliau mengumpamakan itu sebagai umat Islam. Ya. Umat Islam itu memiliki hati yang baik, memiliki ibadah yang baik, maka itu yang diganggu. Gitu. Kalau yang dari awal sudah kufur, ya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ngapain lagi setan menggoda dia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Nah, Ustaz. Oke, semoga bermanfaat untuk Pak Alam dan kita semuanya yang tadi bertanya ya. Kita geser ke Ibu hamba Allah di Tangerang. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, Ustaz. satu pertanyaan untuk Ustadz ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz mengenai arah kiblat di kereta, musola kereta. Itu afdolnya yang bagaimana ya? Apakah berkenaan dengan kepala gerbong kereta atau searah dengan arah kiblat di kompas gitu? Ikran, jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Baik. Baik ya, untuk sholat fardu ya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saat kita sholat ya kita harus menghadapkan wajah kita ke arah kiblat ya dari awal sampai akhir sholat. Jadi untuk sholat fardu itu kita harus menghadap ke arah kiblat. Maka saat di kereta ya kita bisa bertanya atau memakai aplikasi untuk bisa menunjukkan kita ya di mana arah kiblat. Dan berdasarkan pengalaman pribadi ya maka kalau kita bisa punya alat seperti misalnya smartwatch ya atau jam pintar
Ya ini Masya Allah, saya melihatnya dia lebih tepat ya menunjukkan kiblatnya. Kadang-kadang kalau aplikasi itu kita masih ragu ya, kita tidak bisa pastikan ya. Tapi intinya berusaha tahu dulu arah kiblat sebelah mana. Bisa dengan bertanya kepada kru kereta, ya bisa memakai aplikasi atau bisa memakai kompas ataupun kompas yang ada di jam pintar. Ya. Nah itu berdasarkan pengalaman saya pribadi yang lebih akurat untuk menunjukkan kiblat. Maka kalau kita sudah menemukan arah kiblatnya, maka kita harus menyesuaikan arah tersebut saat kita sholat, menyesuaikan diri dengan arah tersebut ketika kita sedang sholat, meskipun barangkali tidak sesuai dengan arah musola di kereta. Nah, jadi tidak menjadikan patokannya arah kereta berjalan, ya gerbongnya di mana, tidak. Tapi kita harus melihat kepada arah kiblat. Nah kemudian kalau arah kiblatnya misalnya sama dengan arah musola di kereta, maka alhamdulillah itu lebih mudah. Ya, adapun kalau misalnya arah kiblatnya berbeda dengan arah musola, ya. Nah maka di sini kita harus bergeser ya, menyesuaikan dengan arah kiblat. Ya meskipun barangkali sholatnya agak sempit barangkali. Ya. Tapi ya sudah, sebisanya seperti itu. Yang penting kewajiban menghadap arah kiblat itu bisa kita wujudkan. Ya. Adapun misalnya kalau sujudnya menjadi kurang nyaman ya, atau rukuknya menjadi agak sempit, ya maka tidak masalah, dilaksanakan semampunya saja. Ya, semampunya saja. Yang penting kewajiban untuk mengarah kepada kiblat bisa kita tunaikan saat sholat di kereta itu. Dan itu yang harus dilaksanakan oleh itu yang harus dilakukan oleh setiap muslim ketika dia melakukan perjalanan, ya dia mengerjakan sholat, dan tidak boleh ya berganti kepada bentuk sholat yang lain ya, seperti dengan duduk atau dengan tidak menghadap kiblat, kecuali dalam kondisi darurat ya. Kalau tidak ada musola, tidak ada tempat yang dibolehkan untuk mengerjakan sholat di kereta, ya maka kita baru sholat dengan duduk atau sholat dengan tidak mengarah kepada kiblat. Dan kalau kita melihat, kita mempertimbangkan, kita memperhitungkan masih ada waktu misalnya untuk mengerjakan sholat ketika sudah sampai di tempat tujuan atau nanti di tempat pemberhentian atau tempat kita singgah, ya maka lebih baik kita akhirkan ya sholat kita sampai di kota tujuan atau kota persinggahan, agar kita bisa mengerjakan sholat kita dengan sempurna, yaitu dengan cara berdiri dan menghadap kiblat. Barakallahu fiik. Barakallah. Baik Ustaz. Kadang kan kereta tuh tiba-tiba belok gitu Ustaz ya, lurus, itu nggak masalah Ustaz ya, ketika kita sudah niat dari awal kiblatnya di sebelah sini. Kalau untuk sholat fardu ya, kalau untuk sholat fardu ya sebisa mungkin kita mengikuti arah kiblat. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita tahu ini bergeser ke arah kanan misalnya, kita ikut ke arah kanan. Ya. Kalau kita tahu pergeseran itu, karena memang untuk sholat fardu itu kita wajib untuk menghadap kiblat dari awal sholat sampai akhir. Ya. Adapun sholat sunnah, ya sholat sunnah ini yang lebih fleksibel ya. Sholat sunnah bisa dilaksanakan dengan duduk, ya. Kemudian juga bisa dilaksanakan dengan tidak menghadap ke arah kiblat. Baik, Ustaz. Yang fleksibel adalah sholat sunnah. Adapun sholat fardu maka ini hukumnya lebih strict ya, lebih apa istilahnya, lebih kuat, lebih ketat ya, lebih ketat. Makanya kalau tidak bisa dilaksanakan secara sempurna di kereta, ya lebih baik kita kerjakan nanti ketika sudah turun dari kereta. Oke, Ustaz. Baik, kita ke penelpon berikutnya. Penelpon keempat ada Pak Iwan dari Bekasi, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, satu pertanyaan untuk Ustadz. Ya, ini Ustadz, saya mau menanya mengenai makna baca sholat ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu cara memaknanya bagaimana Ustadz? Apakah boleh kita maknanya dengan permintaan sesuatu yang bersifat duniawi gitu Ustadz? Nah, Ustadz. Maksudnya untuk diberikan petunjuk dalam melakukan pekerjaan kantor misalnya Pak ya, jalan untuk menjadi orang yang lurus dalam pekerjaan kantor misalnya, seperti itu ya. Iya, gitu. Ya, baik. Apakah boleh begitu? Ya. Nah,
Baik. Ya, baik, bisa kami tangkap sudah. Ya, insyaallah. baik ya. Silakan Ustaz. Ya, baik. Jadi jalan yang lurus yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Fatihah, ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ini sudah ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam ayat yang sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, setelahnya, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang Islam, kaum muslimin. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai. Kata Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang Yahudi yang mereka identik dengan berilmu tapi tidak beramal. Yang kemudian waladdallin, artinya adalah dan tidak pula jalan orang-orang yang sesat. Ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, mereka adalah orang-orang Nasrani yang mereka lebih identik dengan kesesatan, yaitu beribadah tanpa dasar ilmu. Jadi berdasarkan penafsiran ini, jalan yang lurus yang dimaksudkan oleh surat Al-Fatihah adalah jalan Islam. Jalan Islam yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Jalan Islam yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Jadi kita tidak beribadah kecuali dengan dasar ilmu. Kemudian kalau sudah punya ilmu, ayo diamalkan dong, jangan diabaikan. Nah, jadi jangan sampai jatuh pada kesalahan orang-orang Nasrani, yaitu beribadah tanpa dasar ilmu. Jangan juga jatuh pada kesalahan orang-orang Yahudi, yaitu mereka berilmu tapi tidak diamalkan. Seorang muslim itu harus menggabungkan antara berilmu sebelum beramal, kemudian kalau sudah punya ilmu, dia amalkan ilmu itu. Jadi ini yang dimaksud langsung ya oleh ayat Al-Quran, oleh ayat yang ke-6 ya, dari surat Al-Fatihah, dan itu sudah dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7, dan juga ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi itu yang dimaksud. Tapi bukannya kita sudah berada dalam jalan Islam sekarang. Iya betul. Tapi kita terus meminta untuk ditunjukkan jalan yang lurus, karena kita ingin agar kita bisa sabar dan istiqomah di atas jalan Islam ini. Iya, jadi kita tidak bisa jamin bahwasanya kita akan terus berada di atas iman dan Islam, maka kita perlu untuk terus memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqomah di atas jalan Islam dan tidak mati kecuali dalam keadaan Islam ini ya. Jadi itu yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim ya. Juga as-siratal mustaqim yang di sini bukan maksudnya ya, maksudnya bukan jembatan ya yang nanti akan dipancang ya di atas neraka yang akan dilewati oleh semua umat manusia sebagai ujian, apakah dia bisa melewati jembatan tersebut atau tidak. Yang tidak bisa akan jatuh ke dalam neraka, yang masuk yang bisa lolos maka dia akan masuk ke dalam surga ya. Itu adalah sirat ya. Betul namanya sirat, tapi dia bukan as-siratal mustaqim. Jadi ini adalah sebuah persepsi yang menurut saya salah yang diyakini oleh sebagian orang, meyakini siratal mustaqim adalah jembatan yang nanti akan kita lewati di hari kiamat kelak. Jadi itu sirat, bukan as-siratal mustaqim. Nah, kemudian boleh nggak kita meniatkan makna Islam yang lebih khusus ya. Jadi lurus dalam arti lurus dalam cabang-cabang Islam ya. Lurus dalam berfungsi sebagai suami ya, lurus dalam menjalankan fungsi sebagai ayah ya, lurus dalam pekerjaan ya, lurus sebagai karyawan ya. Ini semuanya masuk dalam keumuman ihdinas siratal mustaqim ya. Jadi tidak hanya Islam secara global, tidak hanya Islam secara umum, tapi juga jalan yang lurus dalam menjalankan Islam secara detail. Adapun ini, maka ini masuk dalam keumuman as-siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, jalannya Islam. Karena hal tersebut atau poin-poin tersebut, permasalahan-permasalahan tadi ya, lurus
sebagai suami, lurus sebagai ayah, ya, lurus sebagai muslim, lurus sebagai karyawan, ya, lurus sebagai ASN, lurus dalam berdagang. Ini semuanya meskipun ada urusan duniawi, tapi Islam tidak lepas dari itu semuanya. Ya. Islam punya peran di situ. Islam punya aturan-aturan yang harus ditaati di sana. Maka boleh dan sah ya kita berdoa mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kemudian kita niatkan agar kita bisa istiqomah di atas jalan Islam, juga agar kita bisa menjadi orang yang lurus dalam berbagai urusan kita, termasuk dalam urusan pekerjaan. Maka itu termasuk dalam keumuman ayat, maka kita boleh meniatkannya demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Pak Iwan tadi di Bekasi. Kita masih ada cukup waktu sore hari ini pemirsa dan juga penyimak serta pendengar dimanapun Anda berada. Kita masih di live interaktif Fikih Ibadah bersama dengan Dr. Anas Burhanuddin MA. Kita bergeser ke Madiun, ada Pak Ferry kali ini. Fatwa TV, Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam Bapak. Masya Allah. Baik, silakan Pak, satu pertanyaan untuk Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Afan mau tanya Ustadz. Ya, silakan. Apa saja yang dilakukan seorang muslim ketika ia hendak menziarahi bapaknya yang telah meninggal, Ustaz? Baik. Di kuburan maksudnya ya. Siap Ustaz. Iya, baik. Terima kasih Pak Ferry pertanyaannya. Barakallahu fikum. Nah, silakan. Iya, baik. Iya. Jadi kedua orang tua kita masih punya hak untuk kita berbakti kepada mereka. Mereka punya hak birrul walidain, dan pintu birrul walidain kepada kedua orang tua ini alhamdulillah tidak putus ya, meskipun mereka sudah meninggal. Kita masih bisa beramal untuk mereka. Ya, baik dengan doa-doa kita, dengan menjadi anak-anak yang soleh yang kelak bisa memberikan syafaat untuk mereka, atau juga dengan melakukan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti menghajikan mereka, mengumrohkan mereka, ya, bersedekah atas nama mereka, berkurban atas nama mereka. Ini semuanya adalah bentuk birrul walidain. Dan juga di antara bentuk birrul walidain yang disyariatkan ya setelah mereka meninggal adalah berziarah ke kubur mereka. Dan ini adalah sebuah sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita bisa mengunjungi kuburan mereka. Ya, kapan kita punya kesempatan untuk itu? Ya, semakin banyak semakin baik. Bisa sepekan sekali atau bahkan kurang dari itu. Bisa sebulan sekali, tergantung kemampuan kita. Tapi semakin baik, semakin sering semakin baik. Nah, kemudian apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan yang pertama adalah mengucapkan salam kepada mereka, kepada beliau, ayah kita, ibu kita, atau ayah ibu kita, bersama orang-orang yang ada di kuburan tersebut, dengan mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lalahiqun. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Ini adalah salam ya, dan ucapan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika kita berziarah kubur. Kemudian kita bisa tambahkan ya dengan mendoakan mereka. Ya, kita doakan ya dengan menghadap ke arah kiblat, kita duduk atau berdiri mengangkat tangan, kemudian kita doakan misalnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama naqaita thawb al abyad min ad danas. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannah wa qihi fitnatal qabri wa 'adzaban nar. Ini adalah doa yang cukup panjang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW saat kita menyolatkan ya. Sebenarnya saat kita menyolatkan, tapi ini juga maknanya relevan ya, sesuai saat kita mendoakan mereka dalam ziarah kubur. Kemudian juga kalau kita tidak menghafal doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka bisa berdoa dengan bahasa kita sendiri sesuai dengan kebutuhan kita.
Ya, misalnya kita doakan agar masuk surga, diangkat ke surga Firdaus, ya, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan berbagai doa yang lain. Ya. Masing-masing punya kebutuhannya sendiri. Mungkin barangkali sebagian lebih fokus pada ampunan, ya, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian kita mungkin lebih senang ya untuk fokus pada meminta surga, dilindungi dari neraka, ya, diganti dengan keluarga yang lebih baik, ya, dan lain sebagainya. Maka itu yang dicontohkan. Kemudian di antara yang dilakukan adalah mengambil ibrah, ya, mengambil ibrah dan mengingat akhirat. Ya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang kalian boleh untuk menziarahinya. Lakukan itu karena ziarah kubur mengingatkan akan akhirat. Jadi kita sambil mendoakan kedua orang tua kita, mengucapkan salam atas mereka, ya, kita juga ya, kita bisa mengingat akhirat, ya. Jadi kita ingat bahwasanya kita pun akan menyusul mereka. Dan ketika kita menyusul mereka, maka kita akan hilang, ya, kesedihan yang selama ini kita lakukan dengan, ya, kita akan kehilangan, kita akan bisa menghilangkan kesedihan yang selama ini kita rasakan ketika berpisah dengan mereka. Ya, jadi ingat bahwasanya kita juga akan menyusul mereka. Setiap dari kita akan mati, maka kita harus menyiapkan bekal yang baik untuk menghadapi alam akhirat. Ya, jadi ini adalah 3 hal yang bisa kita lakukan, ya, saat kita berziarah ke kubur kedua orang tua kita. Barakallahu fiik. Fikum barakallah. Semoga bermanfaat juga untuk kita semua. Termasuk kalau orang tua punya hutang, tetap kita membayarkan, Ustaz. Iya, betul. Itu bentuk ya. berbakti Jadi, juga, Ustaz. Ya? Itu termasuk bakti yang sangat luar biasa, karena itu menggugurkan tanggungan, ya, menggugurkan tanggungan, karena hutang ini akan dituntut. Ya. Kalau orang tua kita punya utang dan dia belum membayarnya, maka dia akan dituntut oleh si orang yang punya utang, ya. Dan nggak bisa dibayar dengan amal kebaikan. Nggak bisa dibayar dengan amal kebaikan, ya. Maka ini harus menjadi prioritas justru bagi mereka yang sudah ditinggalkan oleh orang tua dalam keadaan punya utang. Berikutnya ada Pak Johan dari Lampung, sudah tersambung. Fatwa TV, Assalamualaikum Pak Johan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Satu pertanyaan, Pak, radio atau televisinya boleh dikecilkan dulu Pak sebelum bertanya. Iya, ini mau nanya tentang Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tentang sholat qiyamul lail. Apakah kita di awal sholat itu wajib membaca doa iftitah? Ya. Ya, dan ya apakah kita harus memperbaharui setelah salam 2 rakaat kita memperbaharui niat? Ya. Baik, terima kasih Pak John. Ya, sudah. Baik. Ya, baik. Jadi doa iftitah itu hukumnya sunnah, ya, Pak Johan di Lampung, ya. Jadi iftitah itu hukumnya sunnah, dan saya tidak mengetahui ada ulama yang berpendapat doa iftitah itu wajib. Jadi hukumnya adalah sunnah. Kalau kita lakukan maka itu tambahan pahala untuk kita. Kalau kita tinggalkan maka tidak apa-apa. Kalau mau langsung membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai Al-Fatihah selesai, lanjut dengan surat, enggak apa-apa. Tapi yang terbaik adalah mencontoh Nabi Muhammad SAW, ya, di mana beliau terbiasa untuk membaca iftitah dahulu dengan berbagai variasinya. Ada yang Allahumma ba'id baini, ada Allahu akbar kabira, kemudian subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Kemudian ada yang membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Ada banyak variasinya. Sebagian ulama menyebutkan ada 6 variasi doa iftitah ini, ya. Maka itu yang akan membuat sholat kita lebih sempurna insyaallah. Nah, kemudian apakah diulang-ulang di setiap awal sholat qiyamul lail? Misalnya kalau
Sholat qiyamul lailnya adalah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian diakhiri dengan witir 3 rakaat misalnya. Maka yang dianjurkan adalah betul ya, memulai dengan iftitah dalam setiap rangkaian sholat tersebut. Setiap paket 2 rakaat itu disunahkan untuk membaca iftitah di setiap rakaat pertamanya. Ya, sebelum membaca Al-Fatihah pertama kali maka dianjurkan untuk membaca iftitah dahulu. Nah, berarti kalau sholatnya tadi adalah 5 paket ya, 2 rakaat tahajud, 2 rakaat tahajud, 2 rakaat tahajud, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, maka berarti akan baca iftitah sebanyak 5 kali. Dan ingatlah bahwasanya sebanyak yang Anda baca maka sebanyak itu pahala Anda. Nah, jadi jangan merasa berat karena itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan sebagian ulama berpendapat, maaf ini saya jadi ingat dengan pembahasan ta'awud ya. Kalau ta'awud itu dalam setiap rakaat, dalam setiap rakaat dianjurkan menurut sebagian ulama. Ini untuk ta'awud yang ditekankan, ditegaskan adalah rakaat pertama. Tapi di rakaat-rakaat yang selanjutnya, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, ini juga dianjurkan menurut sebagian ulama, dan ini adalah pendapatnya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ya, adapun kalau iftitah maka cukup di awal saja ya, hanya di rakaat pertama saja. Nah, kenapa dibaca dalam setiap rakaat, dalam setiap rangkaian sholat tadi? Sehingga kalau kita punya 5 rangkaian ya, 5 paket sholat seperti yang saya contohkan tadi ya, 2 rakaat tahajud, 2 rakaat tahajud, 2 rakaat tahajud, 2 rakaat tahajud, kemudian 3 rakaat witir, total 11 rakaat ini, maka akan membaca 5 iftitah. Kenapa? Karena masing-masing dari 5 rangkaian ini adalah sholat yang terpisah. Ya, rangkaian yang kedua itu sudah terpisah dari yang pertama karena sudah ditutup dengan salam. Ketika kita berpindah kepada rangkaian yang ketiga, maka rangkaian yang kedua sudah selesai dengan salam. Jadi itu adalah sholat yang baru yang dimulai dengan takbiratul ihram. Maka setiap takbiratul ihram itu disunahkan untuk membaca doa iftitah. Tapi sekali lagi hukumnya adalah sunnah. Kalau dikerjakan, sholat kita menjadi lebih banyak pahala. Kalau tidak dilakukan, maka tidak apa-apa. Misalnya waktunya sempit, ya sudah, tidak usah dibaca. Ya, baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk Pak Johan ya. Masih ada sedikit waktu, pemirsa Anda bisa manfaatkan sebaik mungkin untuk perjumpaan kita sore hari ini di live interaktif Fikih Ibadah. Kita geser ke Batu Raja. Ada Bapak Sobri ya. Fatwa TV, assalamualaikum Pak Sobri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak, satu pertanyaan untuk Ustaz. Oh iya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Ustadz, saya itu punya problem. Jadi saya mendengar para Ustadz atau kiai itu ada yang ceramah itu tentang sholat yang masa lalu. Jadi intinya begini, saya itu pada waktu lalu itu sholat saya sampai dengan usia SMP itu masih banyak yang bolong. Baru setelah kami SMA itu alhamdulillah sholat saya itu sudah penuh, dan alhamdulillah kami tambah dengan sholat sunnah itu alhamdulillah sudah ya adalah kami laksanakan. Nah, pertanyaan saya itu, karena ada kiai atau ustadz yang mengatakan bahwa sholat yang dulu bolong-bolong itu katanya harus diqadha atau dibayar. Sementara sebagian kiai atau ustadz yang lain itu mengatakan katanya kalau kita sudah taubat nasuha itu katanya yang dulu pernah rusak sholatnya itu nggak perlu lagi diqadha. Itu yang benar gimana? Terima kasih. Baik, Bapak ingat nggak dulu baliknya umur berapa, Pak? Gimana, Pak? Bapak ingat nggak dulu balignya umur berapa? Kelas berapa SMP gitu misalnya? Balignya. Jadi, iya. Jadi intinya katanya sampai dengan usia SMP itu selesai itu masih banyaklah bolongnya gitu loh. Tapi setelah semenjak SMTA enggak, alhamdulillah bukan itu yang saya tanyakan. Pak Sobri. Pak Sobri yang saya tanyakan adalah Bapak balik umur berapa? Balik itu mimpi basah. Misalnya ya, mimpi basah itu kelas berapa SMP? Ingat nggak?
Ya. Nah, itu Pak, saya tuh ingatnya cuma itu saja. Jadi waktu sampai dengan SMP baik, nggak itu ingat saya ya, itu nggak ingat. salat saya masih kacau banget itu. Baik, iya. Ya, baik. Ya, saya bisa tangkap pertanyaan Bapak insyaallah ya. Jadi kita harus melihat ya usia baligh ya, usia baligh, dan biasanya ya pada umumnya orang baligh itu di umur sekitar 14 tahun, 15 tahun ya. Atau bisa jadi sebelum itu ya. Tapi yang dijadikan patokan sebagai tanda baligh kalau tidak ada tanda-tanda yang lain itu adalah usia 15 tahun. Jadi usia 15 tahun itu biasanya kan kelas 3 SMP itu ya. 16 tahun banyak yang sudah SMA. Ya maka berarti insya Allah yang ditinggalkan Bapak ketika sudah dewasa dengan batasan baligh itu tidak banyak insya Allah. Kalau tadi Bapak menyebutkan Bapak sudah mulai menjaga sholat ketika SMA. Ya berarti mungkin katakanlah ada setahun 2 tahun. Ya. Nah, jadi itu yang menjadi utang ya, menjadi utang dalam arti tanggungan kita karena kita sudah baligh ya, sementara kita belum menjalankan sholat pada waktu itu atau masih bolong-bolong. Adapun saat kita masih belum baligh ya mungkin di umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, bahkan 12 tahun ya. Banyak yang belum baligh. Anak pada usia seperti itu masih banyak yang belum baligh, terutama laki-laki. Kalau perempuan biasanya lebih cepat balighnya. Nah, yang kita tinggalkan saat kita belum baligh maka itu tidak dihitung sebagai utang dan tanggungan ya. Belum ada kewajiban sholat sampai kita baligh. Setelah baligh baru ada kewajiban sholat. Nah, kalau tadi Bapak menyebutkan ada 2 pendapat yang pernah Bapak dengar, ya memang itulah 2 pendapat para ulama. Ya, sebagian besar ulama atau jumhurul ulama ya berpendapat ya bahwasanya orang yang punya utang itu wajib mengqadha sebanyak apapun utang puasanya. Nah, jadi pendapat jumhurul ulama atau sebagian besar ulama adalah wajib qadha untuk mereka yang pernah punya utang sholat. Ya, tidak ada solusi lain kecuali harus mengqadha. Terus caranya bagaimana? Caranya dicicil ya, sedikit demi sedikit ya. Ditaksir ya. Tadi kalau bisa kita katakan misalnya sekitar 1 tahun ya maksimal 2 tahun, maka itu kita hitung ya. Misalnya 1 tahun itu ada 365 hari ya. Dikali 5 waktu ya, dapatnya berapa? Mungkin ada sekitar ya 1.800-an ya, 1.800 sekian misalnya. Maka itu berarti menjadi utang kita ya. Kalau tadi Bapak mengatakan hanya bolong-bolong saja ya, katakanlah dalam sehari kita tidak sholat 2 kali ya, sholatnya hanya misalnya maghrib, isya dan subuh misalnya, berarti yang bolong 2, berarti kita kurangi lagi, keluarlah angka sekitar misalnya 500 kali misalnya. Maka ini yang diqadha. Kemudian kalau masih ragu tambah lagi sedikit, tambah sampai kita yakin insya Allah ini segini, ini insya Allah sudah aman angkanya, sudah kita ambil angka kehati-hatian misalnya. Nah, maka itu yang harus ditunaikan, kemudian tidak harus dikerjakan sekaligus, tapi bisa dicicil ya, pelan-pelan. Ya kalau kita sedang mengerjakan misalnya sholat zuhur hari ini misalnya, maka kita tambah ya zuhur dengan niat mengqadha utang dulu. Ya kemudian kalau kita mengerjakan sholat maghrib nanti misalnya, nah, maka kita bisa menambah setelahnya sholat 3 rakaat dengan niat mengqadha yang dulu menjadi tanggungan kita itu. Nah ini pendapat jumhurul ulama, pendapat sebagian besar ulama ya wajib qadha, tapi ya bisa dicicil, tidak sekaligus karena tentunya akan sangat berat kalau melaksanakan qadha 500 sholat dalam satu waktu, sangat berat. Maka bisa dicicil pelan-pelan seperti itu. Adapun pendapat yang kedua adalah kalau sudah taubat maka taubat itu menutup yang telah lalu. At-taubatu tahjubu ma qablaha. Taubat itu menutup dosa-dosa yang sebelumnya. Nah, berdasarkan pendapat ini maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha, tapi dianjurkan untuk memperbanyak sholat sunnah. Nah ini Masya Allah tadi 2 pendapat Bapak sudah pahami ya.
Dan mana yang lebih kuat? Nah, ini adalah pertanyaan yang tidak mudah juga. Tapi wallahu taala alam, saya pribadi ya cenderung kepada pendapat yang kedua. Ya. Jadi pendapat yang pertama adalah pendapat jumhurul ulama, sebagian besar ulama itu lebih hati-hati. Tapi saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, yaitu bahwasanya taubat menutup dosa yang telah lalu dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha lagi, terutama kalau jumlah hari dan tahunnya banyak. Ya, ini akan sangat berat untuk seorang muslim dan bisa jadi membuat dia tidak jadi taubat, bisa jadi. Ya. Nah, maka saya pribadi ya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua ini. Wallahu taala alam, maka berdasarkan pendapat ini ya Bapak cukup memperbanyak sholat sunnah saja. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Wallahu taala alam. Ustaz, pertanyaan dari Pak Sobri ini sekaligus menjadi penutup untuk perjumpaan kita sore hari ini. Tanpa terasa. Tidak terasa Ustaz ya. Sudah 7 penanya, alhamdulillah semuanya via telepon sore hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan. Dan kita juga sampaikan terima kasih bagi Anda pemirsa Fatwa TV yang sudah menyimak perjumpaan kita dari awal sampai akhir. Jangan lewatkan sesaat lagi, maksud kami nanti malam ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat, Anda bisa simak program insyaallah yang akan dibersamai oleh Ustadz Dr. Abdullah Roy, yakni live interaktif Jalan Lurus pukul 20 waktu Indonesia Barat. Program-program live interaktif juga Anda bisa simak dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan jam yang telah dijadwalkan. Informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV akses di fatwatv.id atau dewanfatwa.com. Kemudian kami juga undang Anda untuk menjadi bagian dari dakwah kami dengan memberikan kontribusi terbaik Anda dalam program-program termasuk syiar dakwah dari Fatwa TV melalui donasi di nomor rekening yang saat ini terpampang di layar kaca Anda. Terima kasih, jazakumullahu khairan atas bantuan dan juga donasi yang diberikan. Akhirnya kami mewakili kru yang bertugas sore hari ini mohon pamit dan mohon maaf atas segala kehilafan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.